Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 18 Desember 2020 dengan episode Tak Lagi Sama. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 862K menjadi 885K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 5.781K menjadi 5.508K. Kemudian ada dari US Housing Starts yang naik dari sebelumnya 1.528K menjadi 1.547K, sementara month on month turun dari sebelumnya 6,3% menjadi 1,2%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk atau MBSS yang telah merealisasikan serapan anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar 10,1 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Totalindo Eka Persada Tbk atau TOPS yang mengumumkan perolehan kontrak baru pada 2020 senilai 993 miliar rupiah dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, IHSG ditutup melemah 5 poin atau 0,08% menjadi 6.113. Sektor infrastruktur, industri dasar perkebunan, industri konsumsi, pertambangan, keuangan, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 332 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari jangan ganggu, lagi asik. Di tengah gemerlapnya IHSG menjelang liburan Natal, ada yang mencoba mengganggu gemerlapnya IHSG. Ketidaksukaan antara Australia dan Cina terus berlanjut hingga hari ini. Australia akan menantang Cina dalam World Trade Organization atas keputusan Cina untuk memberikan tarif yang lebih besar terhadap produk dari Australia sebagai imbas dari memburuknya hubungan kedua negara tersebut. Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengatakan bahwa pemerintah Australia telah menginformasikan kepada Cina untuk meminta waktu untuk berdiskusi dengan Cina. Pemerintah Australia secara resmi telah mengajukan permintaan resmi kepada WTO kemarin malam karena meskipun proses tersebut akan berlarut-larut, tampaknya pemerintah Australia mempercayakan masalah ini kepada WTO. Cina memberikan tarif lebih dari 80% terhadap produk dari Australia. Tarif tersebut merugikan produsen Australia dengan nilai sebesar 2,5 miliar dolar Australia atau 1,9 miliar dolar dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Sejauh ini, Menteri Perdagangan Australia mengatakan bahwa mereka yakin bahwa Australia memiliki bukti, data, dan analisis yang cukup untuk memenangkan perselisihan tersebut. Sementara itu, tampaknya Cina tidak peduli dengan langkah yang diambil oleh Australia sehingga Cina belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Cina akan terus menekan Australia karena seperti yang kita tahu di mata Australia, Cina merupakan sosok yang teramat penting bagi perekonomiannya, sehingga Cina tahu posisi tawarnya bagi Australia. Sejauh ini Cina sudah memberikan sanksi terhadap produk tembaga, anggur kayu hingga lobster. Wang Wenbin mengatakan bahwa pihak Australia sudah mengambil beberapa tindakan yang mencerminkan sikap yang diskriminatif terhadap perusahaan Cina yang dimana hal tersebut sudah melanggar praktik internasional. Oleh sebab itu Cina berharap bahwa Australia dapat menanggapi kekhawatiran Cina dengan baik dan melakukan beberapa tindakan nyata untuk memperbaiki perlakuan Australia terhadap Cina. Yang membuat Australia bersedih adalah Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dari Cina mengatakan bahwa mereka akan memberikan persetujuan terhadap pembangkit listrik untuk dapat mengimpor batu bara tanpa batasan dari negara manapun kecuali dari Australia. Kami yakin bahwa Australia pasti terluka dengan perlakuan dari Cina. Namun Australia juga tidak memungkiri bahwa memburuknya hubungan mereka dengan Cina berpotensi untuk melemahkan potensi pemulihan ekonomi yang terjadi di Australia. Justru kami berharap memburuknya hubungan antara Australia dan Cina dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa masuk menggantikan Australia dalam pengiriman batu bara agar Indonesia memiliki diversifikasi pembeli batu bara dari Indonesia. Bahkan tidak hanya batu bara, namun beberapa komoditas penting lainnya seperti biji tembaga dan konsentratnya
Gula dan kapas juga diperlakukan dengan dikenakan tarif oleh Cina. Namun biji besi dan gas masih tetap diterima karena Cina juga membutuhkannya untuk membantu menjaga proses pemulihan perekonomian yang terjadi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kesibukan Bank Sentral. Dalam RDG Bank Indonesia yang diagendakan pada hari Kamis, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga 7 DRR 3,75%, suku bunga deposito tetap di 3% dan suku bunga kredit tetap di 4,5%. Dalam RDG terakhir di 2020, Bank Indonesia mengungkapkan kinerja perekonomian global terus menunjukkan perbaikan dan diperkirakan akan meningkat di 2021. Kenaikan PMI di manufaktur dan jasa berlanjut di Amerika dan Cina serta keyakinan konsumen dan bisnis membaik di Cina dan kawasan Eropa. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi global diprediksi tumbuh 5% di 2021. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan cenderung positif pada kuartal 4 2020 seiring dengan penguatan ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, penguatan PMI, produksi manufaktur, serta prospek vaksinasi. Sementara itu untuk keseluruhan tahun, Bank Indonesia meyakini ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran -1% hingga -2% pada akhir tahun 2020. Tidak hanya Bank Indonesia loh, Bank of England juga kemarin pada akhirnya membuat keputusan untuk tidak mengubah tingkat suku bunganya pada pertemuan terakhir pada tahun ini yang dimana ada ketidakpastian di sana terkait dengan proses Brexit yang masih berlangsung. Dengan situasi dan kondisi di mana lockdown masih terjadi di Inggris, tentu akan membuat Andrew Bailey, Gubernur Bank Sentral Inggris akan mempertahankan kebijakannya hingga Brexit ditentukan atau perekonomian memburuk akibat penguncian yang dilakukan oleh Inggris. Di tengah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, ketidakpastian Brexit masih menjadi sesuatu yang menggantung, bahkan ketika deadline tinggal beberapa hari lagi. Meskipun Johnson bersiap Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan, ini akan menjadi momen yang cukup berat bagi Inggris. Bank Sentral Inggris mengatakan akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mendukung perekonomian meskipun hasil Brexit tidak dapat diketahui. Tidak hanya itu saja loh bosku, Bank Sentral Inggris juga tengah menjajaki kemungkinan apabila Inggris melakukan penurunan tingkat suku bunga hingga negatif. Sejauh ini, kontribusi Bank Sentral masih menjaga pasar agar pasar dapat berfungsi dengan baik dan menjaga biaya pinjaman agar tetap rendah di tengah gejolak perekonomian di sektor real. Sejauh ini angka pengangguran masih akan mengalami peningkatan di Inggris karena Bank Sentral Inggris melihat bahwa tingkat pengangguran masih akan mengalami kenaikan hingga 7,5% di tahun depan. Perekonomian di Inggris diperkirakan akan mengalami penurunan hingga 8% dalam pertumbuhan jangka panjang dan apabila Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, maka berpotensi turun hingga 10%. Dan apabila ternyata Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan, tentu mau tidak mau Inggris harus melakukan pelonggaran kebijakan moneter kembali dengan menaikkan nilai pembelian obligasi ke depannya. Saat ini, Bank Sentral Inggris masih berusaha untuk menjaga cost of fund, pendanaan dari sisi pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga yang memiliki hutang agar dapat membuat semua pihak bertahan. Beberapa pihak terlihat pesimis terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Inggris, karena tampaknya apapun yang dilakukan tidak dapat mendorong perekonomian meskipun dapat mengurangi dampak dari situasi dan kondisi yang ada, baik Brexit maupun lockdown terhadap perekonomian. Pertanyaannya adalah apakah pemangkasan tingkat suku bunga mampu memperbaiki perekonomian? Di tengah tekanan kiri dan kanan yang mendesak perekonomian Inggris cukup menarik untuk kita nantikan sejauh mana Inggris dapat bertahan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6023 hingga 6217. Kehadiran Moderna yang telah disetujui oleh FDA Amerika tentu akan menjadi sebuah pertanda baik untuk proses pemulihan karena tidak hanya bergantung dengan Pfizer. Diperkirakan berita ini dapat menopang penurunan IHSG dan mengubahnya menjadi kekuatan. Berikut stock quotes pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari SMRA, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari Doit. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari FAST atau PT Fast Food Indonesia Tbk, terdapat 33 gerai yang harus tutup sementara. Penutupan sementara tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi corona dan juga diberlakukannya PSBB sehingga ini berdampak pada kinerja pengelola KFC ini. Dengan penutupan tersebut tentunya akan menekan kinerja penjualan perusahaan sehingga berdampak dengan profit. Sebagai informasi hingga September 2020 perusahaan mencatatkan rugi 298,33 miliar rupiah. Berbanding terbalik dengan posisi keuntungan sebesar 175,7 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu sebelumnya.
Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1075 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 710 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Kemudian yang kedua ada dari MBSS atau PT Mitra Batra Segara Sejati Tbk yang telah merealisasikan serapan anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar 10,1 juta US dollar. Dalam laporannya pihak manajemen menyampaikan bahwa serapan tersebut sebagian besar atau hampir 80% dialokasikan untuk kebutuhan berths, kemudian sekitar 16% untuk kebutuhan floating crane dan sisanya untuk yang lain-lain. Hal ini mengindikasikan perusahaan fokus berkaitan dengan perbaikan di berths atau tongkang dan juga untuk floating crane. Sebagai perusahaan pengangkutan batu bara, laporan keuangan per kuartal 3 2020 membukukan rugi bersih sebesar 7,5 juta US dollar. Kondisi itu berbalik dibandingkan periode sama tahun lalu yang membukukan laba sebesar 900.000 US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 685 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.